Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Ilmiah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 91 halaman 108. Halaman 108 hadis qudsi nomor 91. Dan ini masih berbicara seputar keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut keutamaan itu pastikan ada yang disandingkan, ada yang dibandingkan. Tidak mungkin yang disebut keutamaan itu hanya satu gitu. Si A dengan si B gitu, mana yang lebih utama gitu. Nah itu Pak. Jadi selalu ada yang disandingkan atau bersandingan lah. Nah kalau dalam pertemuan yang lalu di antara keutamaan umat Nabi Muhammad itu umpamanya kelak di yaumul akhir itu akan dijadikan sebagai saksi oleh Nabi Nuh alaihi salam bahwa Nabi Nuh itu betul-betul telah menyampaikan risalahnya di saat Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya. Kemudian bagaimana utamanya bagi umat Nabi Muhammad itu hari Jumat gitu. Jadi hari Jumat itu menjadi hari yang utama bila dikaitkan dengan umatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak dikaitkan dengan umatnya Nabi Muhammad biasa-biasa saja gitu. Kemudian di hadis nomor 91 ini Allah berfirman begini. Ini kan firman Allah yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sesungguhnya hanyalah," gitu ya. Ini kan innama itu harful qasr, huruf yang berfungsi untuk membatasi kalimat ataupun hukum-hukum yang datang setelah innama. Di inna sesungguhnya ma tiada lain tiada bukan gitu. Atau bisa dimaknai sesungguhnya hanyalah. Baqa'ukum, baqa'u keberadaan kum kalian. Nah kalian ini domir kata ganti untuk umat Nabi Muhammad ya. Untuk kita nih umat Islam. Jadi baqa'ukum ya, keberadaan kalian wahai umat Islam piman di antara orang-orang salafa yang telah berlalu minal umam
Umam itu bentuk plural ya, bentuk jamak dari kata umat. Ummatun, ummatani, umamun. Bila dibanding dengan umat-umat terdahulu gitu ya. Di keberadaan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, bila dibanding dengan umat-umat terdahulu, kama sebagaimana baina antara salatil asri, antara salat asar ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kan sebelum kita umat Islam Pak, itu kan sudah banyak umat-umat yang pernah ada di muka bumi ini. Ada umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Ada kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ya bayangkan saja kan jumlah para nabi itu kan sebetulnya sampai 120.000 nabi itu Pak ya. Berarti kalau jumlah para nabi itu sampai 120.000, paling tidak umat yang pernah hidup sebelum umatnya Nabi Muhammad itu ada 120.000 umat itu. Ada 120.000 kaum. Nah, di sini Allah ingin menyampaikan tentang betapa istimewanya ya, betapa utamanya umat Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan kaum-kaum terdahulu. Yang tadi kita katakanlah pernah ada 120.000 kaum lah, itu kira-kira seperti itu Pak. Atau bisa juga lebih banyak dari itu gitu. Kan kalau dalam hadis dikatakan bahwa Rasul yang pernah Allah utus itu kan mencapai 413 orang gitu ya. Dan Nabi yang pernah diutus itu kan mencapai 120.000 orang. Walaupun yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis itu 25 orang gitu kan, namanya itu. Dan ini beruntung bagi kita Pak, yang diabadikan itu 25 orang. Coba kalau yang diabadikan di Al-Quran atau hadis itu mencapai 120.000 orang, sehingga mau hafal bikin kamawat kita Pak, ngaran-ngaran eta. Cacakan 25 orang mah geus teu hafal orang. Komo 120.000 eta Pak. Nah, ini kan sebetulnya nikmat dari Allah. Kenapa Allah itu mengumpamakannya seperti antara sholat asar dan ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya kalau disebut ghurubis syamsi boleh dikatakanlah sampai adzan maghrib lah. Itu kan jaraknya berapa jam tuh Pak? Kalau saat ini nih waktu asar itu kan pukul 15:11. Kemudian waktu maghrib itu pukul 17:48. Berarti kan 16, 17, 2 jam setengahan Pak. Dari waktu asar ke waktu maghrib itu kan 2 jam setengah lamanya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya secara kuantitas waktu nih, kuantitas umurnya Nabi Muhammad itu singkat itu Pak, singkat. Bila dibanding dengan umurnya kaum-kaum terdahulu Pak, singkat. Makanya kalau hari ini kita mungkin mengenal dalam tahun Masehi gitu ya, itu kan 2025 ya. Sebetulnya dunia ini bukan berarti baru berusia 2025. Itu kan Masehi. Kalau sebelum Masehinya kan belum dihitung itu Pak. Yang sebelum Masehinya itu kan sesudah Masehi 2025 itu. Atau kalau kita mengenal ada tahun Hijriah, sekarang kan 1446 Hijriah.
Itu kan semenjaknya hijrah Rasulullah ke sini. Kalau sebelum ada Rasulullah nggak tahu berapa ribu tahun ke belakang itu kan nggak tahu. Nah, umurnya umat Nabi Muhammad itu sebentar sebetulnya Pak, tidak lama bila dibandingkan dengan umurnya kaum-kaum terdahulu. Nah, kita lihat nih kaum terdahulu pandai digambarkan oleh Allah itu. Utia, diberikan ahlut Taurat ya, kepada ahli Taurat. Apa at-Taurat? Kitab Taurat. Ini sebagai gambaran ringan saja Pak. Sebetulnya kan kitab suci yang Allah turunkan pun bukan 4 Pak. Cuman yang kita kenal saja kan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Sebetulnya kan banyak kitab suci itu. Kalau kita merujuk ke dalam hadis riwayat Imam Hakim itu. Jadi ahlu Taurat diberikan kitab Taurat. Walaupun sering kita sebut bahwa mereka itu adalah orang-orang Yahudi gitu ya. Sebetulnya kalau saya lebih meyakini bahwa orang yang disebut yang diberikan kitab Taurat itu bukan orang Yahudi, orang Islam Pak, orang Islam. Kenapa? Karena kan seluruh nabi dan rasul yang Allah utus itu semuanya beragama Islam gitu. Tidak mungkin Pak, Nabi Musa bukan muslim, tidak mungkin. Tidak mungkin juga Nabi Isa bukan muslim, tidak mungkin. Kenapa? Karena baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya itu kan diutus oleh Tuhan yang sama Pak, diutus oleh Allah yang sama. Yang otomatis kalau diutus oleh Tuhan yang sama, ajaran yang dibawanya pun sama gitu Pak. Sama. Kitab suci yang dibawanya pun walaupun namanya beda tapi isinya secara substansi sama gitu Pak. Makanya di sini nggak disebut di Al-Quran itu kan disebutnya tuh kadang disebutnya ahlul kitab ya, utul kitab. Jadi diberikan kepada orang-orang, kepada ahli Taurat itu kitab suci Taurat. Taruhlah mereka itu adalah kaumnya Nabi Musa. Fa'amilu, nah lalu amilu mereka mengamalkan biha. Maksudnya biha itu bit Taurat. Lalu mereka itu beramal berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab Taurat. Sampai kapan? Hatta sampai intasopan nahar. Intasopa itu nisfun Pak, nisfun. Nisfun itu kan separuh ya. Nisful lail, pertengahan malam. Nisfus Sa'ban gitu Pak. Jadi intasopa itu pertengahan an-naharu siang. Sekarang kita hitung nih Pak, dari subuh sampai duhur seberapa jam tak? Taruhlah subuh itu jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 jam Pak tuh. Kurang lebih lah 7 jam setengah dari duhur dari subuh sampai duhur. Itulah ahlu Taurat Pak. Bila dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad kan jauh. Umat Nabi Muhammad tadi usianya itu kisaran 2 jam setengah kalau dikaitkan dengan waktu 1 hari itu Pak, 2 jam setengah. Sementara ahlu Taurat itu 7 jam setengah itu, Pak. Masih ada selisih itu 5 jam itu Pak. Summa kemudian ajazu, mereka itu lemah Pak, lemah. Jadi awalnya semangat gitu Pak, semangat. Jadi pernah juga Pak, ahlu Taurat itu mencapai puncak keseriusan lah, mencapai puncak di mana mereka itu betul-betul berpegang teguh kepada Taurat. Ya walaupun amalnya kan banyak juga yang menentang Nabi Musa banyak. Nah,
Tetapi perjuangan Nabi Musa itu kan membuahkan hasil juga. Cukup banyaklah para pengikut Nabi Musa itu, walaupun tidak sebanyak pengikut Nabi Muhammad. Makanya kan dalam hadis ketika Rasulullah itu diperlihatkan ada suatu kaum gitu Pak, bahkan termasuk ada satu kaum yang memasuki telaga gitu Pak, yang jumlahnya itu cukup banyak. Waktu itu Nabi Muhammad mengatakan, oh ini kaumku, umatku katanya. Kata Allah, bukan, itu adalah kaumnya Nabi Musa. Itu menunjukkan bahwa kaum Nabi Musa ini cukup banyak jumlahnya Pak, tapi tidak sebanyak kaum Nabi Muhammad. Nah jadi mereka itu pernah beramal dengan kitab suci Taurat, berpegang teguh kepada Taurat. Tetapi kemudian mereka melemah Pak, meninggalkan Taurat. Fa'utu, nah lalu kepada mereka itu diberikan kiroton itu satu kirot gitu Pak. Pahalanya satu kirot Pak. Satu kirot itu kan, itu kalau dibandingkan dengan Gunung Uhud gitu, sebesar Gunung Uhud itu Pak. Pernah baca nggak hadis itu? Barang siapa yang mengurusi jenazah gitu Pak ya, dari mulai memandikan, menyolatkan, mengkafani, menyolatkan, sampai dimakamkan, itu kan diberi pahala 2 kirot itu Pak, 2 kirot. Satu kirotnya itu sebesar Gunung Uhud kan begitu. Nah dulu kaumnya Nabi Musa, ahlu Taurat itu, mereka diberikan usia oleh Allah Pak. Dalam arti bukan usia secara individu, bukan Pak, usia secara menyeluruh lah. Satu kaum itu, satu generasi itu usianya panjang Pak. Umurnya kaum Nabi Nuh itu bukan orang-orang Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa Pak. Jadi secara keseluruhan itu panjang. Tadi diibaratkannya itu dari mulai subuh sampai pertengahan hari, yang kita konversikan kira-kira 7,5 jam lah. Itu kan perkiraan kita saja Pak, bisa juga 8 jam atau bisa juga lebih. Tapi diberi pahalanya itu hanya 1 kirot itu Pak, 1 kirot. Ini menggambarkan sedikit pahalanya itu bila dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad Pak, sedikit gitu. Summa kemudian utia, diberikan ahlul Injil kepada ahli Injil. Apa al-Injilah, kitab Injil? Itu kan kaumnya Nabi Isa alaihi salam gitu. Yang sekali lagi saya pun yakin bahwa Nabi Isa itu seorang muslim Pak, seorang muslim. Kenapa? Karena Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan yang sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Saya yakin dalam Injil pun substansinya sama, mengesahkan Allah. Tidak mungkin dalam Injil disuruh mensekutukan Allah, tidak mungkin. Kan yang menurunkan Injil itu Allah juga, yang menurunkan Taurat itu Allah juga. Masa di Injil suruh mensekutukan Allah, di Al-Quran suruh mengesahkan Allah? Kan itu tidak nyambung kalau begitu. Jadi diberikan kepada ahlul Injil itu kitab suci Injil. Fa'amilu, kemudian mereka beramal bihi, dengan kitab Injil itu. Kenapa bihi Pak? Kalau tadi kan Taurat itu biha gitu ya. Kalau Taurat kan ujungnya ada ta itu Pak, ada huruf ta, maka jadi biha. Kalau Injil nggak ada ta-nya, jadi bihi gitu Pak. Lalu diberikan kepada mereka itu, lalu mereka itu beramal dengan kitab Injil itu, hatta sehingga suliyat. Nah, suliyat itu Pak, suliyat itu sholat Pak, sholat.
Cuman itu bentuk kata kerja. Kalau sholat itu kan isim, kata benda. Kalau suliyat itu kata kerja. Sehingga selesai al-asru, sholat asar. Ini lebih lama lagi nih Pak nih, lebih lama lagi. Jadi kalau dihitung dari subuh Pak sampai asar, ya tadi katakanlah dari subuh sampai duhur kan 7 jam setengah. Tamawe tadi sampai dari duhur sampai asar berapa jam? 1, 2, 3 tambah 3 jam lah kurang lebih Pak. Berarti kan 10 jam setengah. Nah, ini lebih lama lagi usianya Nabi Isa itu. Bila dibanding dengan usianya umat Nabi Muhammad. Usianya kaum Nabi Isa bila dibanding dengan umat Nabi Muhammad, wah itu jauh bisa nanti Pak. Kita 2 jam setengah, mereka 10 jam setengah. Dan kita bisa membayangkan Pak, dalam waktu yang sangat panjang itu yang mereka dapatkan dari Allah, otomatis itu banyak Pak kemajuan-kemajuan, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan yang sifatnya duniawi yang pernah mereka capai gitu. Jadi dalam hal duniawi Pak, boleh jadi kaum terdahulu lebih sukses dari sekarang Pak. Makanya ada istilah harta karun Pak. Harta karun tuh berarti jelema baheula teh bala leunghar Pak gitu tah. Bala leunghar. Makanya banyak harta karun sekarang itu. Ayeuna orang hidup 2025 apanya? Belum tentu tahun 2075 aya harta karun. Da urang lagi marah riskin Pak. Itu saya yakin itu tidak akan banyak harta karun ke depan, geus beak dijualan kan ke urang enak gini kan gitu. Pulau dijual, gunung dijual, laut dijual, kayak harta karun ti mana. Itu menandakan bahwa kita itu miskin bila dibanding dengan kaum terdahulu. Wah, kaum terdahulu kan ayah harta karun ini, harta karun itu. Ditemukan di gunung anu harta karun, ditemukan di pulau anu harta karun. Berarti bala leunghar eta Pak. Kita lanjutkan nih. Summa kemudian ajazu. Nah, mereka pun melemah Pak. Jadi pernah juga ahlul Injil, ya, orang-orang yang diberikan Injil itu, mereka mencapai puncak keemasan, kejayaan, puncak keseriusan dalam mengamalkan Injil. Bagaimana mengamalkannya? Ya sama substansinya mengesahkan Allah Pak. Semua para pengikut Injil itu mengesahkan Allah. Fa'utu kiratan. Fa'utu lalu diberikan kepada mereka ahlul Injil itu, buah dari mengamalkan Injil itu, kiratan, 1 kirat. Tadi 1 kirat itu sebesar gunung Uhud lah Pak. Summa kemudian utitum diberikan kepada kalian. Nah, kalian di sini siapa? Umat Islam, umat Nabi Muhammad. Apa Al-Qur'an? Al-Qur'an. Kita disebutnya itu umat Nabi Muhammad. Umat Pak. Kalau orang terdahulu disebutnya kaum. Pernah kita sampaikan beda antara kaum dengan umat itu. Kalau umat itu biasanya karakternya itu lebih beradab, lebih berpendidikan, lebih berakhlak. Itu umat, lebih terkoordinir, lebih mudah diarahkan. Berbeda dengan kaum. Makanya jarang lah, hampir tidak ada orang-orang sebelum Nabi Muhammad yang disebut umat, itu rata-rata disebutnya kaum. Di samping kalau kaum itu sifatnya parsial Pak, kalau umat sifatnya itu ini menyeluruh global. Karena Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bukan untuk ya sifatnya lokal, bukan. Nah, kita ini diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Al-Qur'an
Fa'amiltum bihi, fa'amiltum lalu kalian mengamalkan bihi Al-Qur'an hatta sehingga gorobatis syamsu, terbenam matahari. Nah tadi kan di awal disebutkan nih baina sholatil asri ila ghurubis syamsi. Jadi yang dimaksud dengan hatta gorobatis syamsi itu dimulai, nah usianya Nabi Muhammad itu diibaratkan mulai waktu asar sampai terbenamnya matahari. Yang tadi kita katakan kurang lebih lah 2,5 jam itu. Ini hanya sebagai sebuah ilustrasi saja sebetulnya Pak. Itu untuk menunjukkan betapa singkatnya usia umat Nabi Muhammad. Keberadaan kita di dunia ini tidak akan lama Pak, bila dibanding keberadaan kaum-kaum terdahulu, baik secara perorangan ataupun secara keseluruhan. Secara perorangan nih Pak, secara perorangan Nabi Nuh usianya 950 tahun. Ayat umat Nabi Muhammad anu usianya 850 tahun pan malah aya Pak. Nah itu sebagai contoh perorangan. Secara keseluruhan pun begitu Pak. Tidak lama umat Nabi Muhammad itu. Makanya pantas kalau dikatakan bahwa saat ini kita ini sedang hidup di penghujung zaman itu. Atau sering dikatakan kiamat itu sudah sangat dekat Pak. Karena memang waktunya sedikit antara waktu asar sampai waktu maghrib. Nah, gambarnya begitu. Fa'utitum, nah lalu diberikan kepada kalian itu kirotoin. Nah itu, ini bedanya nih Pak nih. Kalau tadi Ahlul Taurat dan Ahlul Injil ketika mereka mengamalkan Taurat dan Injil itu diberikan pahalanya kiroton, 1 kirot. Kalau kita kirotoin 2 kirot, kirotoin 2 kirot. Jadi umurna sedikit tapi pahalanya gede Pak gitu ta. Ibadahnya sedikit ringan tapi pahalanya 2 kali lipat. Kita ambil contoh nih Pak nih, umat terdahulu atau kaum terdahulu itu kan mereka puasanya lama Pak, puasanya lama. Puasanya itu dari mulai bangun sampai tidur lagi Pak. Itu puasanya mereka lama itu. Kita kan puasanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dalam bab puasa Pak. Belum lagi dalam bab yang lain, umpamanya ibadahnya zakat itu. Dulu kalau ada orang mensekutukan Allah, taubatnya harus membunuh dirinya sendiri. Pemana ayat jalma datang ka dukun gitu banyak, atau menta ka Nyi Roro Kidul, tobat harus membunuh dirinya sendiri dulu, baru diampuni dosanya. Sekarang kan umat Nabi Muhammad tidak mesti begitu, datang ka dukun 10 kali, tobat mah taubat nasuha we tong balik deui kan gitu. Jadi ketika beramal pahalanya 2 kali lipat dibanding kaum terdahulu. Dan ketika berbuat dosa jalan pertaubatannya lebih ringan bila dibanding dengan kaum terdahulu. Nah ini keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Yang mana keistimewaan umat Nabi Muhammad itu sebetulnya yang istimewa bukan kitanya, bukan. Yang istimewanya itu Nabi Muhammad. Namun dikarenakan Nabi Muhammad itu istimewa, kita kecipratan keberkahannya gitu Pak. Kan sok aya begini nih, aya hiji jelema kebluk bodoh gitu, goreng patut kita. Tapi kulantaran bebarengan jeung si A gitu, si A teh soleh bager, jadi kecipratan eta teh jelema teh gitu tah. Nah kita pun sebetulnya nggak ada apa-apanya Pak. Yang istimewa itu kan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad istimewa, kita dapat berkah dari keistimewaan Nabi Muhammad gitu. Faqala ahlul kitab, faqala berkatalah ahlul kitab,
para ahli kitab itu. Siapa tadi? Ahlul Taurat dan Ahlul Injil. Mereka protes, Pak. Apa yang dikatakannya? Haulai, ya Allah, mereka itu umatnya Nabi Muhammad itu aqallu, lebih sedikit, minna, dibandingkan kami, apa? Amalnya, wa aksaru, tapi sangat banyak, ajron, pahalanya. Mereka itu amalnya sedikit kok pahalanya banyak gitu. Kita amalnya banyak kok pahalanya sedikit gitu. Mereka umurnya pendek tapi pahalanya besar, sementara kami umurnya panjang, pahalanya sedikit gitu. Bayangkan saja kita sholat 5 waktu berjamaah dilakukan dengan ikhlas, cerdas, sesuai sunnah Nabi, 27 tuh Pak derajatnya itu kita itu. Kaum terdahulu hiji pahala deh Pak. Lamun sholat berjamaah orang terdahulu pahala hiji. Kita mah 27 derajat Pak. Nah itu keutamaan umat Nabi Muhammad di situ. Makanya walaupun sedikit umurnya, pendek umurnya, bisa membeli surganya Allah gitu Pak. Makanya kita sering mengatakan umat Nabi Muhammad itu yang diprioritaskan bukan kuantitas tapi kualitas Pak. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kuantitas, bukan. Kuantitas perlu diperhatikan tapi harus lebih diperhatikan kualitas. Salat nih Pak nih, salat sunat Pak ya, salat sunat. Mungkin yang paling utama diperhatikan itu bukan berapa banyaknya Pak, tapi bagaimana kualitas salat sunatnya itu. Baheula mah geuningnya aya nu salat tarawih teh 100 hijinya. Ayeuna mah ting karabluk ting memang ngikuti sunnah Nabi. 11 rata-rata ini mah. Geus jarang lah nu 100 hiji mah geus di Indonesia meureun. Baheula mah geuning aya nu 123 gitu. 100 hiji 88. Karena memang kita mah yang diutamakan kualitas Pak. Kualitas. Karena panjang-panjang loba-loba salatna rurusuhan bari teu bener mah. Nya mending kena 11 tapi salatnya khusyuk tumanina kan gitu. Jadi kualitas Pak kalau kita itu yang diutamakan. Kita lanjutkan nih. Jadi mereka protes kepada Allah, kenapa kok umurnya singkat, amalannya sedikit, tapi pahalanya banyak. Qala, berfirman Allah menjawab, hal apakah dolam tukum, dolama dolim tu aku kum kepada kalian, apakah aku mendolimi kalian min hakikum dari hak kalian, sayan sedikit saja gitu. Apakah saya itu mendolimi kalian gitu. Ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa protes mereka itu keliru gitu. Keliru. Qalu, nah mereka menjawab la, tidak gitu. Qala, kemudian Allah berfirman, fahuwa, itulah fadli, keutamaanku, utihi, yang aku berikan, man asya'a, kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi Allah zat yang maha mulia gitu, ingin memberikan karunia, keutamaan, keistimewaan kepada orang yang paling Allah kasihi, yaitu Nabi Muhammad. Apa tadi? Umurnya singkat, amalannya sedikit, tapi pahalanya berlipat. Kita kecipratan berkahnya Pak. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Rasulullah, ya kita harus mengikuti sunnah Nabi itu. 92. Innallaha, sesungguhnya Allah nih, ini keutamaan Nabi, umat Nabi Muhammad juga Pak nih.
Sesungguhnya Allah zawa telah melipat li untukku al-ardo bumi. Faro'aitu lalu aku bisa melihat masyariqoha ya, mulai ujung timur wa magharibaha dan sampai ujung barat. Hari ini Pak, hari ininya dunia itu kan bisa dipotret make naon eta teh bah tah. Makena satelit naon. Bukan nepikeun ka gang-gang aya geuningsnya. Nanyakeun Masjid Muhajirin jol muncul eta Pak geuning. Jangan dikira Nabi Muhammad teu bisa nu kitu Pak. Oleh Nabi Muhammad itu dunia itu pernah dipotret itu Pak, dipotret. Dilipat oleh Allah sagede kieu ya Pak ya dunia teh. Dilipat sehingga Nabi Muhammad itu bisa melihat detil-detilnya itu. Jadi walaupun Nabi Muhammad lahir di Arab, hidup di Arab, geus tahueun Indonesia teh Pak, kan dilipat teh atuh. Kalau belum dilipat baru itu dunia itu luas Pak gede. Tapi kalau sudah dilipat, geuning aya kain umpamana panjangna 100 kilo, dilipat bisa segede meja ieu Pak ya. Lamun panjangna 100 kilo itu Pak. Sama dunia pun kepada Nabi Muhammad itu pernah dilipat Pak. Sampai-sampai kan Nabi Muhammad saya melihat dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Ya bayangkan saja tuh Pak, Nabi Muhammad kan pernah naik ke Sidratul Muntaha itu. Berarti kan dipotret di Sidratul Muntaha teh dunia teh Pak. Aya-ayana satelit motretna di Sidratul Muntaha lain eta Pak. Lain Pak, lain ti handap teh ya, ti langit dunia. Di langit dunia geus kapotret dunia komo di Sidratul Muntaha gitu Pak. Ya cerdasna Islam itu di situ Pak. Di Sidratul Muntaha dipotret. Gini kita nih Pak nih kalau bawa kendaraan. Kenapa kalau kita bawa kendaraan kecil di jalan malam-malam komo keusum hujan sok seraba? Karena kitanya di handap Pak. Tapi nu marawa beus kan di luhur Pak supirna nya. Nyantai bet kan tungkul ka handap Pak. Sugan nu mawa beus teh serabeun ku urang dah henteu. Kita itu silau itu karena kitanya ada di bawah Pak, sehingga terkena lampu orang lain itu jauh silau gitu. Tapi supir bus mah nyara rantai kan, mereka mengelihat tungkul gitu Pak. Itu baru dari mobil bis, apalagi lamun Sidratul Muntaha tuh Pak. Wa inna dan sesungguhnya ummati umatku, nah saya blogu akan sampai mulkuha kerajaannya Pak, kekuasaannya mazuyali minha sampai ke tempat-tempat yang diperlihatkan kepada aku. Ini janji nih Pak, ini janji Allah, janji Rasulullah bahwa sesungguhnya umat Islam itu kekuasaannya, kerajaannya itu akan sampai timur dan barat, akan menguasai seluruh negeri Pak. Sebetulnya Pak itu pernah dulu terjadi itu Pak, dulu pernah terjadi, yaitu ketika kejayaan umat Islam. Kan umat Islam pernah jaya itu Pak sekitar 8 abad itu. 2/3 dunia itu kan di bawah kekuasaan umat Islam. Sampai runtuhnya tahun berapa tuh Pak Turki Utsmani itu? 1924 ya, 1924 iya. Ketika saat Turki Utsmani runtuh itu. Pernah berjaya selama 8 abad itu. Bukan hanya di Jazirah Arab tapi sampai Eropa itu Pak. Dan itu nanti akan terulang lagi Pak. Akan terulang lagi. Setelah melewati peristiwa Al-Malhamah Al-Kubra itu. Nanti setelahnya Allah itu mengutus Al-Imam Mahdi, kemudian turun juga itu Nabi Isa itu. Dunia itu akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Wa utitu dan aku akan berikan kepada umat Nabi Muhammad itu apa? Al-Kanzain, 2 perbendaharaan.
Apa? Satu al-ahmar, dua al-abyad. Ada perbendaharaan merah, ada perbendaharaan putih. Dulu Pak itu merah dan putih itu, merah diibaratkannya Persia, merah itu Pak. Merah itu ini Romawi Pak. Abyad itu Persia. Artinya bahwa dua negara adik kuasa itu akan dikuasai oleh umat Islam. Lamun sekarang Pak, ahmar itu ibaratnya itu Amerika itu teh. Lamun abyad itu Cina itu Pak. Kalau sekarang itu Pak. Sebetulnya umat Islam itu akan menguasai dua negara superpower itu. Ya tinggal orang percaya henteu tah karena firman Allah jeung sabda Rasul Pak. Ini janji Allah, janji Rasul, umat Islam itu akan menguasai. Kalau dua superpower itu dikuasai, ya otomatis kan yang lainnya mah mudah tuh Pak. Kan penting mah dicekalan heula huluna tuh Pak. Geuning lamun newak orai, cekalan aya huluna, bututna kan gampang. Wa inni, dan sesungguhnya aku sa'altu meminta Robbi kepada Robku li ummati, untuk umatku. Jadi Nabi Muhammad berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, alla yuhlikaha, supaya umatku itu jangan dihancurkan bisa natin amatin, dengan musibah paceklik Pak. Ini doa Nabi Muhammad nih Pak nih. Umatku itu ya Allah jangan engkau hancurkan dengan musibah yang namanya paceklik. Dulu tuh Pak, umatnya kaumnya Nabi Yakub itu pernah dibinasakan oleh Allah dengan paceklik itu Pak. Yang sampai Nabi Yakub itu kan anak-anaknya hijrah ke Mesir untuk meminta bantuan kepada Nabi Yusuf. Yang ternyata Nabi Yusuf itu anaknya, tidak tahu itu kalau saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, kalau Yusuf itu saudara mereka, nggak tahu. Dulu kan Nabi Yusuf itu pernah dibuang oleh mereka ke sumur, mau dibunuh. Di kemudian hari mereka terkena musibah paceklik, datang ke Mesir karena mendengar gubernur di Mesir itu baik. Ternyata itu Nabi Yusuf itu Pak. Kalau seandainya Nabi Yusuf mau membalas dendam waktu itu, tinggal ditewak, dipenjarakan itu Pak. Tapi kan dimaafkan oleh Nabi Yusuf. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan dibinasakan oleh yang namanya paceklik Pak. Tapi nah gening ayeuna loba nu kalaparan, berarti menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Pak. Jadi lain salah Nabi Muhammad, lain kita umatnya yang tidak mengikuti Nabi Muhammad gitu. Mata kelamun rek jujur mah berarti geus lain umat Nabi Muhammad deui lah kita. Dalam umat Nabi Muhammad mah moal terkena paceklik gitu. Kenapa bukan umat Nabi Muhammad? Karena menyelisihi ajaran Nabi Muhammad, Pak. Apa buktinya menyelisihi ajaran Nabi Muhammad? Kan loba nu kalaparan teh eta. Cek Nabi Muhammad, umat Islam tong milih orang kafir jadi pemimpin diparilih umat Islam, menyelisihi pandai Pak. Jeung lain-lain lah. Cek Nabi Muhammad tong judi tong mabok ayeuna mah geuning. Nu jarudi loba, nu mabok loba. Pabrik miras loba kan gitu. Berarti kan menyelisihi ajaran Nabi Muhammad. Jadi bukan janji Nabi Muhammad yang tidak tepat itu, tetapi kita yang menyelisihinya. Kita lanjutkan nih. Wa alla yusallito, wa alla, dan tidak akan yusallito dikuasai alaihim kepada mereka aduan, musuh. Tidak akan pernah ada musuh yang akan menguasai umat Islam, tidak akan ada Pak. Ini doa Nabi Muhammad kepada Allah ini Pak. Min siwa angkusihim, kecuali dari orang Islam sendiri. Jadi sebetulnya umat Islam itu akan kalah oleh umat Islam sarangan Pak.
Cek bahasa hadisna mah al islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang, terkabuti, tertutupi oleh orang yang mengaku Islam sendiri. Ya istilahnya orang munafik lah Pak. Kalahnya Islam itu oleh orang kafir yang beratribut Islam, bukan oleh orang kafir yang beratribut kafir. Kan hese atuh Pak, ayeuna merangan seseorang yang mengaku saya muslim, begitu yang diperangi terjadi Islam padahal munafik hese Pak. Itu yang disebut dengan duri dalam daging katanya, musuh dalam selimut. Jadi yang akan mengalahkan umat Islam itu adalah orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Baheula geuning si eta berhasil oge katanya si Senok katanya. Kumaha carana mengalahkan umat Islam Indonesia? Si Senok teh kan pura-pura asup Islam, ibadah haji kan kali itu ke Mekah, hafal Quran. Pulang ke Indonesia ayeuna mah geus tobat si Senok teh cenah. Naon buktina geus ibadah haji, hafal Quran cenah. Bikin eta metodena teh belah bambu teh eta. Depi et impera teh geuning teh Pak. Dijajahkan orang ke Belanda tah berhasil si Senok eta. Kurantaran pura-pura asup Islam gitu. Ayeuna kan banyak orang yang mengaku Islam tetapi menghancurkan Islam kan gitu Pak. Kita pun mau membencinya bagaimana gitu. Payastabihu baidotahum. Lalu mereka itu membinasakan urusan-urusan mereka. Jadi orang-orang yang mengaku Islam itu akan menghancurkan urusan kaum muslimin. Wa inna dan sesungguhnya Rabbku qala berkata ya Muhammad, nah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku apabila qadaitu telah menetapkan qadaan satu ketetapan. Fa innahu maka sesungguhnya ketetapan itu la yuraddu tidak akan ditolak gitu Pak. Tidak akan dibatalkan, tidak akan diingkari. Jadi kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Apa janji Allah itu? Nah, pertama kan tadi oleh Allah Nabi Muhammad itu sudah diperlihatkan bumi dari ujung timur sampai ujung barat, yang dalam penglihatan Nabi Muhammad seluruh bumi ini akan dikuasai oleh umat Nabi Muhammad. Itu janji Allah itu Pak. Yang kedua, Allah menjanjikan bahwa Kanzul Ahmar dan Kanzul Abyad itu dua negara adik kuasa itu akan dikuasai oleh umat Islam. Yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan dibinasakan oleh paceklik. Yang keempat, umat Islam itu tidak akan dikuasai oleh bangsa lain kecuali oleh yang mengaku Islam sendiri. Maka Allah mengatakan wahai Muhammad, saya ini tidak pernah mengingkari janji gitu. Kalau saya sudah mengatakan A, kalau B gitu. Kita lanjutkan nih. Apa ketetapan Allah itu? Wa inni dan sesungguhnya aku a'taituka telah memberikan kepadamu li ummatika untuk umatmu. Jadi sebetulnya nih ini berkah dari Nabi Muhammad. Janji Allah kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad minta untuk kita gitu kepada Allah. Apa yang dimintanya tadi? Allah uhlikahu. Wahai Muhammad, aku tidak akan membinasakan mereka bisa natin amatin dengan paceklik. Wa alla usallito dan aku tidak akan menguasakan alaihim kepada mereka aduan musuh min siwa angkusihim selain dari diri mereka sendiri, selain dari tubuh umat Islam sendiri. Fayastabihu baidatahu, lalu mereka mengambil
membinasakan seluruh urusan umat Islam. Di porak-porandanya Islam dari dulu itu oleh orang yang mengaku Islam itu sendiri. Walau istama'a, seandainya berkumpul alaihim untuk membinasakan mereka min aktoriha, dari berbagai penjuru bumi, Pak. Seluruh orang kafir berkumpul untuk menghancurkan Islam. Islam itu tidak akan hancur, tidak akan. Ini mah janji Allah nih, Pak nih. Cuman pertanyaannya, ketika Islam itu bertahan atau bahkan mungkin berjaya, posisi kita di mana, Pak? Eta, Pak. Jadi Islam menepi ka irage moal hancur moal, Pak. Cuman ketika Islam itu bisa bertahan atau mungkin berjaya, ikut andil enggak kita dalam membela Islam itu, tak? Atau ngan saukur ningalikeun unggul nonton gitu, atau kita itu hanya sebagai duri saja. Ada orang berjuang, mati konyol euy sia eta mah nanaonan kikituan. Kan banyak umat Islam itu ketika ada orang berjuang itu malah menjadi penghalangan begitu. Lain ngabantuan, lain ngadoakeun, tapi malah mupunur, Pak, melemahkan semangat. Auqala, atau berkata mim baini aktoriha, ya sama dengan yang tadi. Hatta sehingga yakunu terjadilah ba'duhum, sebagian mereka yuhlika menghancurkan ba'do sebagian yang lain. Jadi selama umat Islam itu bersatu, bekerja sama, bahu membahu, menjalin ukhuwah persatuan, itu tidak akan terjadi kehancuran. Tapi kalau sudah saling menghancurkan, rusaklah Islam. Wayasbi, dan saling memenjarakan, ba'duhum sebagian mereka, ba'don atau sebagian yang lain. Dulu kan tuh mulai hancurnya kerajaan-kerajaan Islam itu ketika terjadi perang antar kerajaan Islam, Pak. Ketika terjadi perang antara raja-raja Islam itu, saling tangkap, saling bunuh dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi kehancuran Islam itu. Sebetulnya kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, ya. Janji yang sangat luar biasa bahwa keutamaan Nabi Muhammad itu tadi akan menjadi penguasa bumi, Pak. Tidak akan dihancurkan oleh paceklik, tidak akan dihancurkan oleh musuh-musuh luar Islam, kecuali umat Islamnya sendiri yang akan menghancurkan Islam itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.